Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil istiqlal ba'dal istighlal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kamal wal jamal sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, Al-Faqir wal Hakir ingin mengingatkan diri Al-Faqir dan mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat pada umumnya, marilah bersama-sama kita habiskan sisa umur kita, sisa langkah kaki kita dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal dalam perjalanan hidup dunia dan akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah bersungguh-sungguh dalam menjalani perintah Allah dan bersungguh-sungguh pula berusaha sekuat mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kini kita sudah sampai di tanggal 17 Sya'ban. Bulan Sya'ban, di mana bulan yang diistilahkan oleh para alim ulama dalam kitab Madza fi Sya'ban dipanggil dengan istilah Syahrul Isti'dad li Syahri Ramadan, yakni bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Laksana tamu bulan Ramadan adalah tamu besar bagi setiap orang mukmin dan mukminat. Sudah selayaknya jika rumah kita akan dikunjungi oleh tamu besar, oleh orang besar yang kebesarannya diakui oleh semua alam dan bahkan yang menciptakan alam, maka selayaknya rumah kita akan kita bersihkan sebersih-bersihnya. Semua peralatan rumah tangga kita akan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut tamu besar yang akan datang, yakni bulan Ramadan. Maka yang harus kita persiapkan di bulan Sya'ban ini adalah, pertama, hendaklah kita membersihkan diri kita, menjaga kebersihan hati kita dari segala macam bentuk dosa-dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Hendaknya kita memasuki bulan Ramadan di tahun ini nanti kita sudah bersih lahir batin kita, jauh dari segala macam bentuk penyakit dan penyakit hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena orang yang memiliki penyakit dalam dirinya, dalam batinnya, beban dosa yang banyak dalam hatinya, maka ia akan menjadi orang yang berat ketika menghadapi bulan Ramadan nanti. Maka hilangkanlah penyakit hati, dendam dalam diri kita kepada sesama manusia. Di bulan Sya'ban ini hendaklah kita hilangkan dan kita bersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk dosa. Dikatakan oleh para alim ulama, wal Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa al-qalbu sayyidul jawarih. Hati itu adalah anggotanya, panglimanya anggota tubuh kita. Jika hati kita bersih,
maka anggota tubuh kita akan enteng untuk melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika hati kita kotor, penuh dengan kotoran dosa, masih berkarat dalam hati kita, maka anggota tubuh kita juga nanti di bulan Ramadan akan berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita temui ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang di dalamnya penuh dengan ibadah yang begitu melimpah ruah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berpuasa di bulan Ramadan adalah amalan yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Jika ibadah yang lain kita kerjakan, haji, sedekah dan lain sebagainya, itu pahalanya akan mengalir dan kembali kepada kita sang pelakunya. Ibadah Ramadan yang akan kita temui beberapa pekan lagi adalah ibadah yang jika kita lakukan, pahalanya bukan untuk kita, namun kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam lahu, untuk diri mereka masing-masing, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi'u bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjar pahalanya sekaligus dan menilai puasa kalian semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari itulah maka jika kita berbuka puasa, kita biasa nanti akan mengucapkan doa dengan kalimat Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ya Allah, lakasumtu, untuk engkau aku berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan di bulan Ramadan adalah ibadah yang akan dapat mewariskan ketakwaan kita secara sempurna. Orang yang betul-betul sempurna meraih dan menggapai Ramadan di tahun ini, maka dia akan sempurna menjadi orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang kita hafal semuanya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Begitu besar ganjaran berpuasa di bulan Ramadan sehingga Allah katakan ganjarannya adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan kalimat takwa adalah kalimat yang sangat tinggi nilainya di dalam Al-Quran, dan tidaklah kalimat takwa disebut dalam Al-Quran berulang-ulang, melainkan di situ ada kemuliaan yang Allah sebutkan di dalamnya. Dalam Al-Quran kata takwa diulang-ulang. Satu ayat mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dari sini kita bisa memahami bahwa puasa yang nanti akan kita lakukan adalah diam-diam Allah menginginkan kita menjadi hamba yang akram, menjadi hamba yang mulia dalam pandangan Allah, bahkan dalam pandangan manusia. Allah katakan juga dalam Al-Quran, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa sajalah yang akan memperoleh kebahagiaan yang melimpah ruah. Dari sini pula kita bisa memahami bahwa ibadah puasa kita nanti yang kita lakukan akan dapat diam-diam Allah menginginkan kita semua menjadi hamba Allah yang bahagia dan beruntung. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, surga dan
yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang nikmatnya tidak pernah tergambarkan oleh apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, itu surga dipersembahkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu agung puasa yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Karena diam-diam lewat ibadah puasa Allah telah mempersiapkan surga yang indah buat kita semua yang melakukannya dengan sungguh-sungguh dan betul-betul mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa juga di bulan Ramadan nanti adalah sebagai pembuktian keimanan kita sebagai orang mukmin dan juga sebagai orang muslim. Nampak betul nanti di bulan Ramadan siapa orang-orang yang betul-betul memiliki pondasi iman yang kuat, dan siapa yang betul-betul sama sekali tidak memiliki pondasi iman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan dapati orang-orang yang imannya nampak hilang di bulan Ramadan, dan merekalah orang-orang yang sangat merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ali As-Sabuni ketika mengomentari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, beliau mengatakan, jika ada ayat yang diawali dengan harfun nida, kemudian setelah harfun nida itu jatuh lafaz amanu, itu pertanda tugas yang akan Allah bebankan kepada kita adalah beban yang sangat berat sekali. Contoh adalah puasa, kutiba alaikumusiyam. Berpuasa adalah tugas berat, menahan lapar minat tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, sangat berat. Namun semua tugas berat di bulan Ramadan akan terasa enteng dan gampang jika keimanan kita yang menjawabnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari itu yang dipanggil oleh Allah ketika mewajibkan puasa adalah iman kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika ada orang yang mengaku Islam, ber-KTP Islam, berorang tuakan Islam, tapi nanti di bulan Ramadan tahun ini yang sebentar lagi akan kita temui, mereka tidak berpuasa, nauzubillah, bahkan bermaksiat, maka pondasi keislamannya akan roboh dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam ini dibangun atas 5 pondasi, kata Rasulullah. Syahadati alla ilaha illallah, pertama mengucapkan syahadat kepada Allah dan Rasulnya, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a wa shaumi ramadan. Yang kedua adalah mendirikan salat, mengeluarkan zakat, pergi haji bagi orang-orang yang mampu, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Itulah pondasi keislaman bagi setiap orang mukmin dan muslim. Maka jika dia tidak berpuasa, maka berkuranglah pondasi keislaman dalam dirinya. Maka jika dia tidak sholat 5 waktu, maka berkurang juga pondasi dalam Islam dalam dirinya. Nauzubillah, jika tidak mengeluarkan zakat, maka robohlah pondasi-pondasi Islam dalam dirinya dan dalam hatinya. Nauzubillah wal iyadzubillah. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah persiapkan betul mental kita, lahir kita, batin kita di tahun ini, di tahun Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah, yang betul-betul sempurna memperoleh gelar muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berniatlah hadirin sekalian untuk menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang sejarah Ramadan yang telah kita lalui. Mudah-mudahan Allah pertemukan kepada kita semua bulan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempurnaan iman, kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan lain sebagainya, sehingga kita mampu
menyelesaikan kewajiban-kewajiban Allah dengan baik dan sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.